Pernah nggak sobat mengalami burungnya itu awalnya bagus, tiba-tiba vektornya itu hilang. Awalnya di rumah itu gacor, tiba-tiba burung hanya diam. Terus burung ini tidak aktif, burung ini malah banyak tekuk leher. Nah, ini kira-kira apa ya penyebabnya ya? Jangan-jangan burung jenengan ini mengalami drop mental. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, gimana kabarnya untuk hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan, selalu dilimpahkan dalam rezeki, dan selalu dipermudah dalam segi urusan apapun. Baik sob, ngomong-ngomong tentang murai batu juara nih. Murai batu juara, murai batu tampilnya itu edan, terus murai batu memiliki durasi bagus. Nah, faktor-faktor tersebut dasarnya yaitu burung harus memiliki mental sob ya. Nah, ngomong-ngomong tentang mental nih, pernah nggak sobat mengalami burungnya itu awalnya bagus, tiba-tiba vektornya itu hilang. Awalnya di rumah itu gacor, tiba-tiba burung hanya diam. Terus burung ini tidak aktif, burung ini malah banyak tekuk leher. Nah, ini kira-kira apa ya penyebabnya ya? Jangan-jangan burung jenengan ini mengalami drop mental. Nah, baik sob, sekarang kita runcingkan sob ya. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan drop mental itu? Nah, gini sob ya. Murai batu drop mental adalah kondisi di mana mental atau sifat vektor yang dimiliki seekor murai batu itu menurun drastis. Nah, sehingga ketika digantang ataupun di track ataupun hariannya itu tidak menunjukkan performa maksimalnya atau yang bisa disebut dengan drop sob ya. Tidak ada respon saat ketemu lawan, tidak seperti biasanya. Jadi yang namanya drop itu kan dia tuh mungkin awalnya sedikit ada mental, habis itu drop, habis itu turun drastis, tidak ada mental sama sekali. Nah, itu sebenarnya penyebabnya apa dan ciri-cirinya bagaimana serta solusinya apa sob ya. Baik sob, sekarang kita bahas dulu sob ya. Penyebab atau ciri-ciri dulu sob ya. Ciri-ciri dulu murai batu yang mengalami drop mental. Nah, ketika di rumah murai batu yang mengalami drop mental itu ciri-cirinya biasanya burung jadi kurang aktif sob, gacornya kurang aktif. Terus burung ini biasanya untuk naik turun tangkringan ataupun agresifnya ataupun aktifnya ketika di rumah itu kurang, banyak hanya pasif, cenderung juga disertai dengan ngembang bulu ya. Burung hanya kebanyakan misalkan bunyi pun hanya ngeriwi. Nah, ketika diablak itu adalah salah satu ciri murai batu yang mengalami drop mental ketika di rumah. Yang kedua, burung juga biasanya ngembang bulu sob ya, seperti burung yang takut atau tidak nyaman. Nah, ini juga bisa menjadi ciri-ciri sob bahwasanya burung murai batu kita sedang mengalami drop mental. Terus selanjutnya, ketika di track atau ada murai batu lain itu biasanya tidak respon sama sekali sob. Padahal biasanya burung ini ada respon ya, burung ini faktornya bagus, tiba-tiba di track atau digantang kok hanya diam ya. Burung ini cenderung kurang gacor juga. Nah, ini juga bisa menjadi penyebab atau bisa menjadi ciri-ciri murai batu kita yang mengalami drop mental sob ya. Terus selanjutnya, burung kita itu ketika digantang, di samping tidak ada responsif, ketika ada atau berdekatan dengan murai batu lain, dia itu kebanyakan biasanya hanya diam dan tekuk leher sob ya. Nah, ini apakah ini ada salah satu indikasi dari murai batu jenengan sob yang sedang turun vektornya? Ternyata turun vektornya dikarenakan drop mental. Nah, kita analisa sendiri, kita cermati sendiri sob ya. Sekarang apa sih penyebabnya murai batu kita mengalami drop mental? Nah, ini adalah yang sering terjadi sob ya. Yang pertama, ketika kita track atau kita lombakan burung kita itu memang real kalah mental ya sob ya, atau burung kita notabene yang kurang mapan mentalnya ya, atau murai muda, murai pastol yang baru-baru keluar vektornya, terus kemudian digantang dengan notabene burung di sebelah-sebelahnya itu mapan, suaranya keras, intimidasinya itu vokal ya, dalam artian ketemu burung sujud yang dia itu nyerang terus, istilahnya kayak mendominasi terus kepada burung murai batu kita. Nah, itu bisa menyebabkan
burung kita itu drop mental, apalagi burung murai batu kita itu notabene masih pastol, masih muda, dan untuk mentalnya itu belum siap sob. Nah ini faktor pertama harus kita cermati sob ya. Kalau memang burung murai batu kita dirasa mentalnya itu masih kurang mapan, masih setengah-setengah, alangkah baiknya di ler aja ya, digantang di pinggiran gantangan aja untuk melatih lapangan sebenarnya, mengenalkan burung murai batu kita kepada lapangan. Tidak usah digantang, nggak masalah sob. Nanti kalau misalkan ada burung kelas pastol bisa dicoba, atau ketika burung murai batu pesertanya hanya sedikit kita bisa mencobanya sob, itu nggak masalah ya. Tapi kalau misalkan pesertanya full, kelasnya itu tiket yang cukup mahal ya, otomatis burung-burung dari teman-teman kita yang dikeluarkan kan burung-burung yang sudah siap, burung-burung yang notabene sudah enak, sehingga burung murai batu kita yang masih mentalnya masih tempe akhirnya dihajar. Nah di situ bisa mengakibatkan mentalnya drop. Itu sebab. Terus yang kedua, sering ketemu atau di track dengan rumah atau murai dengan serumah. Nah ini sob, kenapa kok seperti itu? Karena gini sob, murai batu itu satu dengan yang lain itu tuh hafal sob, hafal suaranya, meskipun tidak melihat itu dia tuh hafal. Oh burung ini itu burung yang ini, burung ini burung yang ini, hafal. Kalau nggak percaya coba aja ya dengan kerawat murai batu lebih dari 3 ya. Ketika ada burung baru, dia akan gacor keluar. Tapi ketika burung baru ini sudah lumayan lama, entah 1 minggu atau 2 minggu, ketika burung ini gacor, dia pun akan santai. Karena apa? Dia sudah kenal. Nah, sama halnya seperti kita, kenapa kok tidak boleh track dalam murai batu satu rumah? Jadi gini sob, misalkan nanti kalau burung murai batu kita itu ada satu yang kurang fit ya, kemudian kita track, kemudian di situ ada indikasi dia tuh kedengser ya, atau dia tuh ngerasa diposisikan, dia tuh diintimidasi dengan lawan-lawan. Nah dia kan otomatis akan turun mentalnya. Kenapa? Karena kondisinya tidak fit ya. Kemudian untuk hariannya dia itu dengar terus burung murai batu yang mengintimidasi tadi. Karena apa? Karena satu rumah, sehingga mentalnya itu nggak semakin bagus, malah semakin cute. Dia mulai bunyi, ada bentakan dari murai batu sebelumnya atau murai batu yang ketika di track itu dia akan takut ya. Kemudian dia mau bunyi lagi, dengar suara murai batu yang tadi yang ketika di track itu intimidasi, dia takut lagi, sehingga burung malah menjadi turun atau bisa mengakibatkan drop. Nah kalau saya pribadi sob, terus terang kalau ingin mencoba itu saya tes dengan teman-teman. Kalau misalkan nggak ganteng ya, saya tes sama teman-teman yang memiliki murai batu. Ayo Ki, kalau ingin nyoba ngetrack nggak masalah, ayo. Tapi saya jarang ngetrack untuk burung murai batu yang dalam satu rumah, hampir nggak pernah sob ya. Karena ya itu tadi, saya eman sob ya, karena efeknya sangat besar. Nah bisa mengakibatkan burung kita itu terlambat untuk pertumbuhan, faktornya mentalnya juga terlambat untuk mapan, dan juga bisa mengakibatkan burung itu menjadi drop mental. Terus yang ketiga, ketika mental belum siap tapi dipaksa untuk digantang. Nah ini sering buat teman-teman itu, khususnya yang baru murai batu yang dirasa burungnya baru gacor-gacor, itu keburu langsung digantang, dibelikan tiket yang mahal. Nah ini juga berpengaruh sob. Kembali lagi yang poin yang pertama tadi, yaitu kesiapan mental. Nah ini kesiapan mental itu pentingnya di sini. Kalau kita memahami caranya gimana, biasanya kita bisa mencoba-coba dulu dengan di track sama teman. Terus kita coba ganteng jangan dengan burung yang banyak, burung pastol musuh pastol, atau kalau burung kita muda ya kita ikutkan jangan banyak-banyak peserta dulu. Kita lihat di situ. Oh kalau memang burung ini memiliki mental yang bagus, siap mentalnya, oke kita gas. Kalau misalkan burung sedikit aja dirasa mentalnya kok seperti masih awu-awu anges ya, atau beraninya itu tidak berani bener-bener fake gitu, mending ditunda dulu, dikondisikan dulu eman-eman sob ya, karena masih panjang jenjangnya. Kembali lagi, faktor utama terpenting adalah mentalnya ketika kita mencetak murai batu yang nantinya akan menjadi performa yang terbaik, itu sob ya. Terus yang keempat, itu faktor lingkungan yang bikin burung itu yang tidak nyaman sob ya. Seperti yaitu tadi, mungkin
masalahnya masteran yang terlalu keras, misalkan kita pakai musik ya, itu terlalu keras dan jaraknya terlalu dekat dengan burung, itu bisa mengakibatkan stres. Terus kemudian terlalu banyak lalu lalang kendaraan, padahal burung murai batu kita itu tidak belum mapan istilahnya dalam segi kemapanan, dalam segi dia itu adaptasi masih belum mapan benar, masih gelabakan, tidak terbiasa dengan lingkungan seperti itu, dan itu akan menjadikan burung murai batu kita itu drop mental sob ya. Terus kemudian kondisi yang kurang fit. Nah, kondisi yang kurang fit ketika kita paksa untuk digantang itu juga mengakibatkan nantinya akan jatuh mental sob. Karena apa? Kondisinya kurang fit, otomatis burung ini lemah, tapi kita paksakan untuk kita adu seperti itu, maka burung ini harus siap dengan gempuran-gempuran lawan. Nah, kalau memang burung ini mentalnya masih bagus, oke lah. Tapi kalau misalkan burung ini mentalnya tidak terlalu bagus dan kondisinya itu kurang fit, maka bisa terjadi yaitu drop mental. Terus yang terakhir, burung terlalu sering digoda atau dipaksakan bunyi dengan memancing suara murai batu yang istilahnya keluarkan materi seperti itu ya. Nah, ini kalau bisa jangan sob ya, karena iya kalau burung murai batu kita itu kondisinya siap, iya kalau burung murai batu kita itu kondisinya mentalnya sudah oke, dia akan merespon. Tapi kalau burung ini masih setengah-setengah, kita tiap hari kita pancing dengan suara tembakan murai batu yang keras-keras yang di YouTube itu ya. Nah, ini jangan diteruskan sob, nanti sangat berpengaruh ini. Misalkan nanti burung murai batu kita memang belum memiliki kesiapan mental, ini akan bisa menurunkan performa murai batu kita sendiri, yaitu bisa jadi drop mental juga sob. Sekarang kita menginjak ke solusinya sob ya. Solusinya jika murai batu kita sudah mengalami drop mental, stop gantang, stop track, stop kita pancing-pancing suara murai batu yang kencang-kencang itu ya. Kita fokuskan untuk mengkarantina atau untuk menyendirikan burung. Kalau bisa jangan ada murai batu lain. Kalaupun ada, jaraknya taruh yang jauh. Nah, ini sob ya. Kemudian yang kedua, itu tempatkan di tempat yang sirkulasinya bagus ya, dekat ke mericik air. Nah, ini kalau bisa jenengan buat coka mericik air ini. Kalau misalkan ada lahan kosong ataupun ada akuarium, kita belikan aja ya pompa buat ini kemericik aja, itu sangat-sangat bermanfaat menurut saya, sepengalaman saya seperti itu sob. Ini akan cepat untuk merangsang burung stres, merangsang burung yang mengalami drop mental, merangsang burung yang mengalami gagal mabung. Nantilah kita bahas ya masalah kemericik air ini, karena saya sudah membuktikan sendiri sob, dan saya di rumah saya ada 2 titik kemericik air. Nah, ini sangat-sangat favorit untuk mengkondisikan burung-burung yang error-error, yang burung-burung yang gagal-gagal mabung, yang kita buat edukasi, yang beli dari Facebook, yang sekiranya burung ini memang benar-benar mengalami problem ya. Kuncinya di situ sob. Wah, beres semua ya. Kemericik air itu memang istimewa kok. Itu sob, apalagi ditunjang dengan tempat sirkulasinya yang bagus gitu sob ya. Terus yang selanjutnya yaitu untuk masalah pola makan. Nah, pola makan kalau burung murai batu yang stres itu sayur EF-nya sob. Jangkriknya kita bisa berikan banyak, terus ditambah dengan kerutu ya. Terus habis itu kita kerodong aja. Kita bisa embun nggak masalah ya, nggak masalah, karena beda burung stres dengan burung yang tidak ada birahi, itu beda ya. Kalau burung stres itu masalahnya di mental, kalau birahi itu masalah memang dia tuh belum dapat birahinya ya. Kalau gitu kita mengondisikan burung yang mental, kita bisa embun tidak masalah, embun yang cukup pagi kan tenang, belum ada burung yang berkicau, embun aja ya. Habis itu lanjut jemur bentar, full kerodong lagi. Itu siap ya. Hari ini jangan diablak, kita full kerodong aja. Kita berikan EF yang banyak ya. Kita bisa berikan dengan kerutu, bisa dengan 1 sendok teh bulat kandang, nggak masalah. Kita fokuskan yaitu burung ini agar tercukupi nutrisinya, dan untuk rekondisi mentalnya itu agar cepat dengan cara yaitu tadi kita berikan extra fooding yang cukup gitu sob ya. Kemudian masteran, nah ini tergantung sob ya. Ada burung murai batu yang ketika dekat masteran itu malah dia itu drop mental, ada yang burung ini terpancing untuk bunyi, dalam artian biasanya burung yang
membuat murai batu kita itu bikin bunyi, itu biasanya burung-burung kecil. Tapi jangan yang terlalu gacor. Nah, ini sebenarnya. Karena apa ya? Karena kalau burung kita itu sudah drop mental, dekat masterannya sangat super gacor, dia malah akan sulut itunya mentalnya sob. Ya ada juga memang dia itu akan tersulut, ada. Tapi ya alangkah baiknya ketika kita menempel masteran, ya kita amati. Tapi lebih enaknya lagi tidak saya tempel masteran, tempel dengan kemericik air itu aja, mantap ya. Yang penting burung kita selalu kita bersihkan kotorannya, air minumnya kita ganti, berikan jangkrik yang sehat. Yang sehat yaitu kita berikan sayur-sayuran coba ya, ketika sebelum diberikan kepada jangkrik. Jadi posisikan dia itu seperti sahabat kita. Kalau dia makanannya sehat, perawatannya sehat, insya Allah dia akan pulih dari kestresannya, dari mentalnya yang drop tadi. Itu saja ya. Semoga bermanfaat. Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.